Coba ingat-ingat, kapan terakhir kali Anda menyesali sesuatu? Mungkin karena balasan chat yang terlalu cepat, kata-kata tajam yang terlontar saat berdebat, atau kesimpulan terburu-buru tentang orang yang baru dikenal. Bagaimana kalau saya bilang, otak kita punya setelan pabrik yang terus-menerus mendorong kita melakukan kesalahan-kesalahan itu? Video ini akan membahas teknik analisis kesan. Sederhananya, ini tentang bagaimana kita bisa meretas setelan itu dan berhenti bertindak serba otomatis. Ikuti terus video ini, dan Anda akan tahu bagaimana satu jeda sederhana bisa mengubah keputusan, hubungan, bahkan karier Anda secara drastis. Untuk memahami mengapa kita begitu impulsif, kita perlu mengintip ke dalam otak kita. Di sana, jauh di lubuk, ada sistem kuno yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup. Sistem ini bekerja dengan prinsip bertindak dulu, baru berpikir. Ribuan tahun lalu, ini menyelamatkan kita dari harimau bertaring tajam. Tapi di zaman sekarang, sistem yang sama justru membuat kita bereaksi bermusuhan terhadap email kritikan dari atasan. Masalahnya, dunia modern tidak lagi menuntut refleks instan, melainkan keputusan yang matang. Maka dari itu, tugas kita adalah mengajari otak kuno kita. Ini aturan main yang baru. Nah, mari kita kenalan dengan lawan utama kita. Sebenarnya, dia bukan benar-benar musuh. Lebih tepatnya, dia adalah asisten kita yang terlalu giat dan sudah sangat kuno. Bayangkan, di kepala Anda terpasang sebuah komputer super canggih yang hampir selalu beroperasi dalam mode autopilot. Autopilot ini, dia adalah juaranya kecepatan. Dia memproses informasi dalam hitungan milidetik. Saat melihat orang baru, dia langsung memindai pakaiannya, gaya rambutnya, cara bicaranya. Dan seketika itu juga, tanpa campur tangan kesadaran Anda, dia mengeluarkan vonis siap pakai. Ini teman, ini asing, ini berbahaya, ini aman. Semua itu dia lakukan berdasarkan seluruh pengalaman masa lalu Anda, film-film yang pernah Anda tonton, dan stereotip yang dia serap dari masyarakat. Untuk apa sih dia ada? Ini murni tentang bertahan hidup, warisan dari nenek moyang kita dulu kala. Ketika ada suara gemerisik di semak-semak, mereka tidak punya waktu untuk analisis mendalam. Siapa yang langsung berpikir, harimau, dan lari. Dia selamat, tapi siapa yang berpikir, mungkin cuman angin. Dia berisiko jadi santapan. Otak kita belajar menghemat energi berharga dengan menciptakan pola-pola mental ini. Masalahnya, dunia sekarang sudah berubah. Harimau bertaring tajam di semak-semak sudah tidak ada lagi. Tapi autopilot kita masih bekerja dengan program lama. Dan sekarang dia melihat harimau dalam pesan singkat dari bos tanpa emotikon. Atau dalam tatapan sinis orang asing di kereta. Dia tetap berteriak, bahaya, reaksikan. Dan kita bereaksi, merasa tersinggung, marah, membuat kesimpulan terburu-buru. Memahami cara kerja autopilot internal ini adalah langkah pertama untuk belajar mengambil alih kemudi darinya tepat pada waktunya. Dan ini dia bagian paling terkenal dari sistem autopilot kita, yaitu kesan pertama. Anda pasti pernah mendengar ungkapan, Anda tidak akan pernah punya kesempatan kedua untuk menciptakan kesan pertama. Dan itu benar sekali. Kesan pertama itu memang luar biasa kuat. Ia seperti lem, melekat erat pada citra seseorang, dan kemudian sangat sulit untuk dilepaskan. Namun, disinilah letak mitos utama yang akan kita bongkar hari ini. Kita sering diajari untuk mempercayai dorongan pertama ini, yang sering kita sebut intuisi. Tapi jujur saja, kesan pertama itu adalah alat paling malas dari otak kita. Ia tidak menganalisis orang secara mendalam. Ia hanya membandingkannya dengan gambar-gambar atau pola yang sudah ada dalam database-nya. Orang berjas rapi, masuk kategori serius, dapat diandalkan. Pria berhoodie dan bertato, masuk kategori tidak dapat diandalkan, sembrono. Kita sama sekali tidak tahu apa-apa tentang orang-orang ini, tapi otak kita sudah menjatuhkan vonis.
Lebih dari itu, kesan ini 50% bergantung pada diri Anda sendiri, bukan pada orang lain. Anda sedang lapar, semua orang di sekitar akan terasa menjengkelkan. Suasana hati Anda sedang baik, bahkan kasir yang cemberut pun bisa terlihat ramah. Kesan pertama bukanlah penilaian yang objektif. Ini pada dasarnya adalah cerminan diri Anda pada saat tertentu. Jadi, jangan perlakukan ia sebagai kebenaran mutlak. Anggaplah ia sebagai hipotesis awal yang masih mentah. Sebuah hipotesis yang masih perlu diuji dan diverifikasi. Baiklah, jadi bagaimana kita bisa mengambil alih kendali dari autopilot ini? Dari mana kita mulai? Jawabannya ternyata sangat sederhana, tapi disitulah letak kejeniusannya. Langkah pertama dan terpenting adalah jeda sadar. Ini hanya 1, 2, paling lama 3 detik. Sebuah celah waktu yang sangat singkat antara sebuah kejadian, stimulus, dan reaksi Anda. Bayangkan Anda memiliki tombol stop imajiner di kepala Anda. Seseorang memotong jalur Anda di jalan. Autopilot Anda sudah berteriak, klakson, marah-marah. Dan tepat pada saat itu, Anda harus berhasil menekan tombol tersebut. Apa manfaat jeda ini? Jeda mikro ini adalah penyelamat pikiran Anda. Ini memutuskan rantai otomatis kejadian, emosi, tindakan. Ini menciptakan ruang di mana pikiran rasional Anda yang bekerja lebih lambat dapat mengejar pikiran cepat dan impulsif. Cara termudah untuk menciptakan jeda ini adalah cukup dengan menarik satu napas dalam-dalam dan mengeluarkannya. Selagi Anda bernapas, gelombang pertama kemarahan atau kekesalan sedikit mereda. Momen singkat ini cukup untuk memberi Anda pilihan, bukannya sekadar reaksi otomatis. Dan kebebasan untuk memilih, itulah tujuan utama kita. Baik, setelah kita menekan tombol stop dan mengambil napas dalam-dalam. Lalu, apa? Selanjutnya, kita beralih mode dari jaksa ke detektif. Tugas jaksa adalah dengan cepat menemukan pihak yang bersalah dan mengajukan tuntutan. Sementara itu, tugas detektif adalah mengumpulkan bukti dan fakta secara objektif. Pada tahap ini, kita harus berusaha seobjektif mungkin, persis seperti kamera video. Tujuan kita adalah memisahkan apa yang benar-benar terjadi dari apa yang kita pikirkan tentang itu. Ibaratnya, kita memilah antara fakta dan interpretasi. Ajukan pertanyaan sederhana pada diri sendiri. Apa sebenarnya yang terjadi? Bukan mengapa dia melakukan itu padaku, melainkan hanya apa. Misalnya, rekan Anda di rapat berkata, proposal ini masih mentah. Itu adalah fakta. Itu adalah sesuatu yang akan direkam oleh kamera. Namun, pikiran-pikiran seperti, dia merendahkan saya. Dia menganggap saya tidak kompeten. Atau, dia sengaja melakukan ini untuk mencari muka di depan atasan. Itu semua bukan lagi fakta. Itu adalah interpretasi Anda, cerita versi Anda. Cobalah untuk menggambarkan situasi seolah-olah Anda sedang menyusun laporan polisi. Secara lugas dan tanpa melibatkan emosi. Pada pukul 15.15, Ivan Petrov mengucapkan kalimat, atau pesan yang diterima pada pukul 10.20 terdiri dari 3 kata. Teknik sederhana ini membantu meredakan gejolak emosi awal dan melihat situasi dengan pikiran jernih. Kita belum membuat kesimpulan, kita hanya mengumpulkan bukti. Nah, sekarang kita sampai pada salah satu trik paling licik dari pikiran kita. Kita selalu mencampur adukkan fakta dengan interpretasi pribadi kita. Dan ini kita lakukan begitu lihai dan cepat, sampai kita bahkan tidak menyadari adanya penukaran. Otak kita tidak menyukai ketidakpastian, makanya ia langsung mengisi setiap celah informasi dengan tebakan atau asumsinya sendiri, mengubahnya seolah-olah menjadi fakta. Mari kita ambil contoh yang mudah dipahami. Fakta, temanmu belum membalas pesanmu selama 3 jam. Ini adalah kenyataan objektif yang bisa diukur. Nah, sekarang coba perhatikan apa yang bisa otak kita buat dari fakta itu. Interpretasi nomor 1, aku tidak penting baginya, dia mengabaikanku. Interpretasi nomor 2,
Mungkin aku menulis sesuatu yang salah dan membuatnya tersinggung. Interpretasi nomor 3. Dia sudah punya teman-teman baru yang lebih seru. Terasa bedanya, kan? Faktanya satu, tapi cerita-cerita yang kita reka sendiri bisa bermacam-macam. Dan setiap cerita ini memicu emosi yang benar-benar berbeda, sakit hati, kecemasan, atau kecemburuan. Padahal, tidak satu pun dari itu adalah fakta yang sudah terbukti. Itu hanya asumsi kita yang didasarkan pada ketakutan dan pengalaman masa lalu. Mempelajari cara melihat batas antara apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang kita pikirkan tentang itu adalah keterampilan yang sangat penting. Ini ibarat menyalakan lampu di ruangan gelap, lalu menyadari bahwa monster menakutkan di sudut itu ternyata hanyalah mantel tua yang tergantung. Baik, kita sudah berhasil membedakan mana fakta dan mana asumsi. Nah, langkah berikutnya adalah kita harus menjadi seorang penulis skenario. Otak kita secara otomatis akan menyajikan skenario yang paling mudah, paling jelas, atau yang paling sering, justru yang paling negatif. Ia seperti penulis malas yang asal menulis ide pertama yang muncul di benaknya, lalu menganggapnya jenius. Tugas kita adalah mengaktifkan mode bagaimana jika dan menyusun beberapa versi alternatif lain dari suatu kejadian. Tujuannya? Membuat setidaknya 3 penjelasan berbeda untuk fakta yang sama. Mari kita ambil contoh teman kita yang tidak membalas pesan. Versi pertama yang langsung muncul di otak kita. Dia pasti mengabaikan saya. Oke, catat itu. Nah, sekarang kita aktifkan mode kreatif. Versi kedua, ponselnya mati total, dan dia sedang sibuk mencari charger. Sangat mungkin, kan? Ya. Versi ketiga, dia sedang rapat penting atau sedang menyetir, jadi dia benar-benar tidak bisa membalas. Sangat mungkin? Tentu saja. Versi keempat, yang sedikit lebih kreatif, dia diculik alien. Hehe, bercanda? Tentu saja. Tapi bahkan dari sini kita bisa melihat bahwa pilihannya itu tidak terbatas. Apa manfaat latihan ini? Ini mematahkan dominasi penafsiran negatif. Ketika hanya ada satu skenario buruk di kepala kita, ya kita akan langsung mempercayainya. Namun, begitu kita punya 3 atau 4 skenario lain, skenario buruk itu otomatis hanya menjadi salah satu kemungkinan saja. Kecemasan dan kekesalan kita akan langsung berkurang. Karena kita menyadari bahwa kemungkinan besar semuanya itu jauh lebih sederhana dan wajar-wajar saja. Mari kita selami lebih dalam dan bahas tentang bug dalam perangkat lunak mental kita. Para psikolog menyebutnya sebagai bias kognitif. Ini adalah kesalahan sistematis dalam berpikir yang membuat kita memandang realitas secara menyimpang. Dan salah satu bug utama itu adalah bias konfirmasi. Apa itu? Ini adalah kecenderungan otak kita untuk mencari, menafsirkan, dan mengingat hanya informasi yang mendukung keyakinan yang sudah kita miliki. Pada dasarnya, kita bertindak sebagai pengacara bagi ide awal kita, bukan sebagai hakim yang tidak memihak. Bayangkan, Anda memiliki kesan pertama bahwa rekan kerja baru Anda adalah orang yang sombong. Setelah itu, otak Anda akan mulai berfungsi sebagai filter. Otak akan cenderung memperhatikan setiap kali rekan kerja itu tidak menyapa, berbicara dengan nada merendahkan, atau tidak tersenyum. Dan pada saat yang sama, otak akan sepenuhnya mengabaikan momen-momen ketika rekan kerja yang sama justru membantu orang lain, menjawab dengan sopan, atau berbagi kue. Anda tidak mencari kebenaran, Anda mencari bukti untuk membenarkan apa yang sudah Anda yakini. Ini adalah jebakan yang sangat berbahaya karena menciptakan lingkaran setan. Anda percaya pada sesuatu, menemukan konfirmasi untuk itu, lalu percaya lebih kuat lagi, dan begitu seterusnya tanpa henti. Untuk keluar dari jebakan ini, kita harus secara sadar bertanya pada diri sendiri, fakta-fakta apa yang bertentangan dengan teori saya? Mencari bukan konfirmasi, melainkan sangkalan. Itulah tanda sejati pemikiran yang kuat. Kesalahan populer otak kita selanjutnya adalah efek halo. Ini terjadi saat satu sifat positif seseorang, seolah cahaya terang, menutupi semua sifat lainnya, dan kita mulai mengaitkan kepadanya kualitas baik lainnya, meskipun tidak ada dasar atau bukti yang kuat.
Contoh klasiknya adalah penampilan fisik. Banyak penelitian telah berulang kali menunjukkan kita secara tidak sadar menganggap orang yang menarik secara fisik lebih cerdas, lebih baik hati, dan lebih sukses. Kita melihat wajah yang menarik, dan otak kita secara otomatis melengkapinya dengan serangkaian karakteristik positif. Sebaliknya, jika kita tidak menyukai penampilan fisik seseorang karena suatu alasan, kita cenderung mencurigai adanya kekurangan lain pada dirinya. Efek ini tidak hanya berlaku untuk penampilan fisik. Jika kita mengetahui seseorang lulus dari universitas bergengsi, kita bisa secara otomatis menganggapnya ahli dalam segala hal. Jika seseorang melontarkan lelucon yang sangat lucu, kita bisa jadi berpikir, dia juga seorang teman yang dapat diandalkan. Kita mengambil satu detail yang mencolok dan membangun seluruh citra di sekitarnya, seolah-olah satu tiang saja bisa menopang seluruh bangunan. Bahaya efek halo adalah ia menghalangi kita melihat orang yang sebenarnya. Kita tidak berinteraksi dengan orang itu, melainkan dengan fantasi kita tentangnya. Agar tidak terjebak dalam perangkap ini, penting untuk menilai berbagai kualitas seseorang secara terpisah. Ya, dia mungkin seorang profesional yang brilian, tapi itu tidak berarti dia adalah pemain tim yang baik. Ya, dia mungkin sangat karismatik atau menawan, tapi itu tidak menjamin kejujurannya. Pilah-pilah setiap aspeknya dengan cermat, dan barulah gambaran yang didapat akan jauh lebih objektif. Ada satu faktor krusial lain yang sering kita lupakan saat menganalisis orang lain, diri kita sendiri. Kondisi batin kita sendiri adalah filter ampuh yang mewarnai segala sesuatu yang kita lihat. Mengabaikannya sama saja dengan mencoba menilai warna sebuah lukisan tanpa melepas kacamata hitam. Coba ingat saat Anda sangat lapar. Pada saat itu, hal sekecil apapun bisa memicu kejengkelan. Sedikit penundaan atau kelambatan orang lain, semuanya terasa seperti bencana besar. Dalam psikologi, bahkan ada istilah hangry, gabungan dari kata bahasa Inggris hungry, lapar, dan angry, marah. Sama halnya dengan kelelahan, ketika Anda kurang tidur, Anda tidak memiliki cukup energi untuk bersabar dan berempati. Otak bekerja dalam mode hemat energi, dan tugas sosial yang kompleks apapun, seperti mencoba memahami sudut pandang orang lain, terasa sangat berat baginya. Maka otak akan memilih jalur termudah, rasa jengkel atau apati. Suasana hati yang buruk, stres, sakit kepala, semua ini bisa mengaburkan persepsi kita. Sebelum menarik kesimpulan tentang seseorang atau situasi, ada baiknya melakukan pemeriksaan diri singkat. Tanyakan pada diri Anda, bagaimana perasaan fisik saya saat ini? Bagaimana suasana hati saya? Mungkinkah reaksi keras saya ini bukan karena orangnya, melainkan karena saya hanya lelah dan lapar? Terkadang sekadar roti lapis atau istirahat 15 menit bisa mengubah cara pandang Anda terhadap dunia secara drastis. Baiklah, kita sudah mengumpulkan fakta-fakta, membuat beberapa versi alternatif, dan mengevaluasi diri. Sekarang tibalah momen paling krusial, saatnya menganalisis dan membuat keputusan awal. Tugas kita adalah menimbang semua pro dan kontra yang ada, lalu memilih versi yang paling mungkin dari semua opsi kita. Bayangkan Anda adalah seorang juri di pengadilan. Anda memiliki kesaksian saksi, fakta-fakta, dan beberapa versi dari pengacara. Interpretasi Anda. Mana di antara versi-versi tersebut yang terlihat paling masuk akal jika kita menyingkirkan emosi dan spekulasi? Di sini, prinsip yang dikenal sebagai pisau Occam sangat membantu. Prinsip ini menyatakan, jangan memperbanyak entitas tanpa kebutuhan. Sederhananya, penjelasan yang paling sederhana seringkali adalah yang paling benar. Mari kita kembali ke contoh rekan kerja yang menyebut proposal Anda mentah. Versi pertama, dia ingin menjebak dan mempermalukan saya. Ini adalah penjelasan yang cukup rumit. Ini mengasumsikan bahwa rekan kerja Anda memiliki rencana licik dan menyimpan kebencian tersembunyi. Versi kedua, dia berpendapat bahwa proposal itu memang perlu perbaikan, dan ia menyampaikan pendapat profesionalnya.
Ini adalah penjelasan yang jauh lebih sederhana dan lebih mungkin, yang tidak memerlukan teori konspirasi yang rumit. Evaluasilah versi-versi Anda berdasarkan skala kemungkinan. Mana yang lebih mungkin? Teman Anda diam-diam membenci dan mengabaikan Anda, atau ponselnya memang kehabisan baterai? Dalam 99% kasus, jawabannya akan sangat jelas. Langkah ini membantu kita mengalihkan fokus dari fantasi dramatis ke penilaian situasi yang realistis. Bagaimana jika setelah menganalisis semuanya, Anda menyadari bahwa data yang Anda miliki masih belum cukup? Anda sudah mengumpulkan fakta, menyusun berbagai versi atau hipotesis, namun tidak ada satupun yang terasa sepenuhnya meyakinkan. Pada saat seperti ini, otak kita merasakan ketidaknyamanan. Otak tidak suka ketidakpastian dan berusaha keras mengisinya, mendorong kita untuk berasumsi, menebak-nebak, atau bahkan membuat kesimpulan apapun. Nah, disinilah kita perlu menunjukkan kebijaksanaan sejati dan mengakui, saya tidak tahu. Dan itu sepenuhnya wajar. Mengakui ketidaktahuan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Ini jauh lebih baik daripada membangun langkah atau keputusan kita di atas fondasi dugaan yang rapuh. Lalu, apa yang harus dilakukan dalam situasi seperti itu? Jawabannya sebenarnya cukup jelas, tapi entah mengapa kita sering melupakannya. Kita hanya perlu bertanya. Misalnya, jika ada pesan singkat dari rekan kerja yang membuat Anda merasa janggal dan Anda kesulitan memahami nada atau maksudnya, tidak ada yang lebih mudah selain langsung menulis, "Hai, kamu baik-baik saja? Pesanmu tadi kok terasa agak ketus ya? Mungkin aku salah paham." Atau jika orang terdekat melakukan sesuatu yang membuat Anda terluka, daripada berjam-jam memikirkan dan menyiksa diri sendiri, Anda bisa langsung mengatakan, "Saat kamu melakukan itu, aku merasa begini. Apakah aku benar memahami bahwa itu yang kamu maksudkan?" Seringkali, ternyata memang tidak ada maksud buruk sama sekali. Pertanyaan langsung seperti ini bisa mencegah 9 dari 10 konflik yang muncul karena kesalahpahaman dan asumsi kita sendiri. Daripada mencoba membaca pikiran orang lain atau bermain tebak-tebakan, cukup gunakan kata-kata. Itu adalah cara paling andal untuk mendapatkan informasi yang kurang. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana teori ini bekerja dalam contoh nyata yang sering kita alami. Bayangkan situasi yang mungkin pernah dialami setiap orang. Anda mengirim pertanyaan pekerjaan kepada rekan kerja, lalu mendapat balasan pesan yang singkat, nyaris seperti telegram. Misalnya, cuman oke, tanpa emoji, tanpa sapaan hai atau tolong. Apa yang dilakukan autopilot kita? Seketika itu juga, alarm tanda bahaya berbunyi di kepala kita. Pikiran pertama yang melintas, dia marah padaku. Aku pasti membuatnya kesal. Apa salahku? Suasana hati langsung memburuk. Kita mulai memutar ulang percakapan-percakapan terakhir, mencari-cari di mana letak kesalahan kita. Produktivitas menurun drastis, karena semua pikiran tercurah pada konflik mini yang sebenarnya tidak ada. Nah, sekarang saatnya kita mengaktifkan teknik ini. Tekan tombol stop di pikiran kita dan tarik napas dalam-dalam. Langkah pertama, kumpulkan fakta. Apa yang kita punya? Faktanya kita baru saja menerima pesan satu kata. Oke, itu saja. Tidak ada data objektif lain. Anggapan bahwa dia marah, itu baru sebatas dugaan kita. Langkah kedua, buatlah skenario-skenario alternatif. Skenario 1, negatif. Ya, dia memang sedang marah. Skenario 2, netral. Dia mungkin sangat sibuk, membalas sambil lalu, dan tidak punya waktu untuk basa-basi. Skenario 3, juga netral. Memang gaya komunikasinya seperti itu, singkat, padat, dan langsung ke intinya. Skenario 4, positif. Dia sepenuhnya setuju, dan mungkin sudah langsung bergerak untuk menyelesaikan tugas, sehingga membalas dengan cepat. Langkah ketiga, analisis. Skenario mana yang paling mungkin berdasarkan prinsip kesederhanaan? Kemungkinan besar, skenario kedua atau ketiga. Skenario dia marah menuntut kita untuk membuat banyak asumsi tambahan, misalnya bahwa kita melakukan sesuatu yang salah.
Kesimpulannya, tidak ada alasan kuat untuk panik atau khawatir berlebihan. Kita bisa dengan tenang melanjutkan pekerjaan. Jika keraguan masih mengganjal, kita selalu bisa mengklarifikasi. Semuanya baik-baik saja, kan? Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Mudah bukan? Keterampilan ini sangat penting, terutama di lingkungan tempat kita menghabiskan semakin banyak waktu di internet. Komunikasi tekstual kehilangan elemen-elemen penting, intonasi, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Kita hanya melihat kata-kata di layar. Otak kita untuk mengisi kekosongan informasi ini mulai aktif berimajinasi dan seringkali kita cenderung berprasangka buruk. Tanda titik di akhir kalimat bisa dianggap sebagai agresi pasif. Balasan yang ditulis dengan huruf kapital seolah-olah berteriak. Tidak adanya emoji sering diartikan sebagai ketidakpuasan. Kita jadi terlalu sensitif terhadap tanda baca, lupa bahwa setiap orang punya kebiasaan yang berbeda dalam berkomunikasi secara tertulis. Inilah mengapa komentar di internet seringkali berubah menjadi medan pertempuran. Seseorang menulis kalimat yang ambigu. Orang lain menganggapnya sebagai penghinaan pribadi. Sebagai balasan, muncullah rentetan kata-kata marah. Dan sekarang, dua orang yang mungkin akan mengobrol dengan ramah di dunia nyata, justru siap saling serang di ruang virtual. Jadi, sebelum Anda menulis komentar yang marah atau mengirim pesan yang tersinggung, terapkan teknik kami. Berhenti sejenak. Tanyakan pada diri Anda, apakah saya yakin sudah memahami lawan bicara dengan benar? Baca kembali pesannya sekali lagi. Cobalah membacanya dengan intonasi yang berbeda, bukan dengan nada menuduh, melainkan netral atau bahkan ramah. Pikirkan setidaknya dua interpretasi alternatif dari kata-katanya. Mungkin orang tersebut hanya salah dalam merangkai kata. Mungkin ia sebenarnya bermaksud hal yang sangat berbeda. Kebiasaan kebersihan mental yang sederhana ini bisa menyelamatkan Anda dari banyak stres dan menjaga hubungan baik. Ada satu poin krusial yang perlu kita garis bawahi. Setiap teknik yang berguna pasti ada sisi gelapnya. Dalam konteks analisis kesan, bahaya ini dikenal sebagai kelumpuhan analitis. Ini adalah kondisi di mana Anda terlalu asik menganalisis, mempertimbangkan setiap kemungkinan, dan mencari-cari makna tersembunyi. Sampai akhirnya Anda justru tidak bisa membuat keputusan atau bahkan mulai bertindak. Anda bisa menghabiskan berjam-jam memutar ulang satu dialog singkat di kepala Anda. Anda menganalisis setiap tatapan, setiap kata, bahkan setiap tanda baca dalam pesan. Anda membangun teori-teori rumit berlapis-lapis tentang apa sebenarnya maksud dari orang tersebut. Anda berubah dari seorang detektif menjadi seorang ahli teori konspirasi. Penting untuk dipahami bahwa teknik analisis kesan ini adalah alat, bukan tujuan itu sendiri. Tujuannya adalah membantu Anda menyingkirkan reaksi pertama yang paling irasional dan emosional, sehingga Anda bisa mengambil keputusan yang lebih bijak. Namun, analisis ini tidak seharusnya menggantikan keputusan itu sendiri. Ada garis tipis namun penting antara analisis yang bermanfaat dengan perenungan diri yang tak ada habisnya dan penuh kecemasan. Bagaimana kita bisa merasakannya? Analisis harus mengarah pada hasil. Entah itu tindakan konkret, misalnya, saya memutuskan untuk menanyakan langsung kepadanya, atau penerimaan situasi. Saya memutuskan tidak ada alasan untuk khawatir dan melepaskan pikiran itu. Jika Anda hanya berputar-putar, mengunyah pikiran yang sama berulang kali tanpa ada kesimpulan apapun, itu bukan lagi analisis. Itu adalah permen karet mental, dan sudah saatnya Anda meludahkannya. Tentu saja, semua yang kita bicarakan ini tidak akan langsung berjalan sempurna dari awal. Akan sangat naif jika kita berpikir bahwa setelah menonton satu video saja, kita bisa langsung memprogram ulang otak yang telah mengasah otomatisasinya selama ribuan tahun. Ini adalah sebuah keterampilan, dan setiap keterampilan membutuhkan latihan. Bayangkan Anda memutuskan untuk membentuk otot. Anda tentu tidak akan berharap setelah sekali pergi ke gym, perut Anda langsung berotot. Hal yang sama berlaku di sini. Keterampilan jeda dan analisis sadar ini adalah semacam otot mental yang perlu dilatih.
Jadi, bagaimana memulainya? Mulailah dari hal kecil. Jangan langsung mencoba menerapkan teknik ini di tengah konflik serius dengan atasan, atau saat bertengkar dengan orang terkasih. Itu sama saja dengan mencoba mengangkat barbel 100 kg tanpa persiapan. Pilihlah situasi yang aman dan minim emosi. Misalnya, reaksi Anda terhadap judul berita atau terhadap unggahan di media sosial. Saat Anda melihat sesuatu yang memicu emosi kuat seketika, seperti marah, kesal, atau bahkan senang yang berlebihan, berhentilah sejenak. Olah situasi tersebut melalui algoritma kita. Tanyakan pada diri sendiri, fakta apa yang sebenarnya terjadi, interpretasi apa saja yang mungkin ada. Jangan-jangan saya sedang terjebak bias kognitif? Ini adalah pusat kebugaran pribadi Anda. Dengan berlatih pada situasi-situasi sederhana sehari-hari seperti ini, Anda secara bertahap akan menguatkan otot kesadaran Anda. Dan ketika sesuatu yang benar-benar penting terjadi, otot itu akan siap sedia dan tidak akan mengecewakan Anda. Lalu, apa yang akan terjadi kalau latihan ini sudah jadi kebiasaanmu? Kamu akan mulai merasakan perubahan-perubahan yang sangat menarik. Awalnya, perubahan ini mungkin terasa sangat halus, tapi seiring waktu, dampaknya akan semakin terlihat jelas. Yang paling utama, kamu akan merasakan ketenangan batin. Kamu akan jauh lebih sulit untuk dibuat kesal atau marah. Dulu, mungkin hanya sepatah kata kasar atau tatapan sinis dari orang lain saja sudah cukup untuk merusak suasana hatimu seharian. Sekarang, antara kejadian itu dan reaksimu akan ada semacam filter analisis yang kuat dalam dirimu. Kamu akan memahami bahwa masalahnya mungkin bukan terletak padamu, melainkan pada suasana hati atau masalah yang sedang dihadapi orang lain. Atau, bisa jadi, karena kamu sendiri sedang lelah, kamu akan berhenti bereaksi terhadap asumsi atau pikiran-pikiran negatif yang kamu ciptakan sendiri. Karena sebagian besar kecemasan kita sebenarnya bukan reaksi terhadap kenyataan, melainkan pada cerita-cerita menakutkan yang kita reka dan ceritakan pada diri sendiri. Ketika kamu sudah bisa melihat cerita-cerita ini dan tidak langsung mempercayainya begitu saja, alasan untuk merasa cemas akan berkurang drastis. Ini seperti seorang pelaut berpengalaman yang memandang gelombang di laut. Seorang pemula akan merasa takut dengan setiap deburan ombak. Ia khawatir perahunya akan terbalik. Namun, pelaut berpengalaman tetap tenang. Ia paham betul sifat dan karakter gelombang. Ia tahu cara mengendalikan perahunya. Dan ia menyadari bahwa sebagian besar gelombang sebenarnya tidak menimbulkan ancaman nyata. Kamu juga akan menjadi kapten bagi kondisi emosionalmu sendiri yang tidak mudah lagi tergoyahkan atau diombang-ambingkan oleh gelombang emosi yang datang tiba-tiba. Dan jika kita melihat lebih jauh lagi, dalam jangka panjang, penerapan teknik ini secara teratur bukan hanya bisa mengubah suasana hati Anda, tapi seluruh lintasan hidup Anda. Mungkin terdengar berlebihan, tapi mari kita buktikan dengan fakta. Pertama, Anda akan mulai membuat keputusan yang lebih baik. Ini sangat terasa dalam hal keuangan. Berapa banyak uang yang sudah terbuang untuk pembelian impulsif, yang dipicu oleh iklan yang menarik atau sekadar keinginan sesaat. Menganalisis pengalaman membantu Anda mundur selangkah dan bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar saya butuhkan, atau ini hanya dorongan emosional semata? Kedua, hubungan Anda dengan orang lain akan meningkat ke level baru. Anda akan lebih jarang merasa tersinggung, tidak lagi terlibat dalam perdebatan tak berarti, dan lebih memahami motif orang lain. Anda akan belajar untuk mendengarkan demi memahami, bukan hanya untuk membalas. Hal ini akan menciptakan suasana kepercayaan dan rasa hormat di sekitar Anda yang tak terhindarkan, akan mengarah pada pembentukan hubungan yang lebih kuat dan sehat, baik dalam keluarga maupun dengan teman. Ketiga, ini akan berdampak langsung pada karier Anda. Di tempat kerja, kita terus-menerus dievaluasi. Kemampuan untuk menerima kritik dengan tenang, tidak menganggapnya sebagai serangan pribadi, melainkan mengambil manfaat darinya, adalah ciri profesional sejati.
Kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan dan membuat keputusan yang bijaksana dalam situasi stres adalah kualitas seorang pemimpin. Anda akan menjadi karyawan atau pemimpin yang lebih efektif, dapat diandalkan, dan bernilai. Ini bukan sekadar soft skill, ini adalah keterampilan fundamental untuk sukses di dunia modern. Dan inilah kesimpulan utama yang mungkin mengejutkan dari semua ini. Kita tidak dikendalikan oleh peristiwa, melainkan oleh cerita yang kita bangun tentang peristiwa tersebut. Bukan apa yang dikatakan atau dilakukan orang lain, melainkan makna yang kita berikan pada hal itu dalam pikiran kita sendiri. Dan ketika Anda benar-benar menyadari hal ini, sebuah keajaiban akan terjadi. Anda berhenti menjadi korban keadaan dan berubah menjadi arsitek realitas Anda sendiri. Anda mengambil kembali kendali atas emosi Anda. Rekan kerja yang mengirim pesan singkat dan terkesan dingin itu mungkin saja saat itu sedang menumpahkan kopi ke dirinya. Namun, Anda sudah berhasil membangun skenario drama permusuhan di kepala Anda. Menyadari hal ini adalah momen aha atau plot twist yang sebenarnya. Sebagai rangkuman, teknik analisis kesan ini adalah algoritma yang tidak rumit, namun sangat kuat. Jeda, kumpulkan fakta, cari alternatif, dan tarik kesimpulan yang matang. Ini adalah perisai pribadi Anda dari keputusan impulsif dan konflik yang tidak perlu. Ini adalah keterampilan yang membuat hidup lebih sadar dan tenang. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, mohon tekan tombol suka, like, dan berlangganan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan episode-episode baru. Sekarang pertanyaan untuk Anda. Dalam situasi apa kesan pertama paling sering menghambat Anda? Di tempat kerja, saat berinteraksi dengan orang-orang terdekat, atau mungkin di internet? Bagikan cerita Anda di kolom komentar. Akan sangat menarik untuk membacanya.